Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nasita Permatai Dinda, NPM A1G019034. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 5B. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang anatomi dan fisiologi, yaitu tentang topik pembahasan anatomi manusia. Dosen pengampu Ferry Nurherman MPD. Langsung saja ke materi untuk mempersingkat waktu, yaitu tentang anatomi manusia. Nah, anatomi manusia itu terdiri dari sistem pencernaan manusia, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem ekskresi, sistem koordinasi, dan sistem pertahanan tubuh. Nah, langsung saja ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah dan diserap dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Sistem pencernaan makanan pada manusia memiliki peran yang penting. Nah, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berperan untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan menjadi sumber energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Lanjut ke organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan usus anus. Nah, pada organ-organ pencernaan ini terdapat mulut yaitu terjadi suatu tempat masuknya makanan dan awali dengan proses pencernaan. Nah, di dalam mulut ini terdapat enzim amilase, dan selanjutnya ada sudah masuk ke mulut, dia masuk ke faring, lalu kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian ada usus halus. Usus halus adalah penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian usus besar adalah pembusukan. Nah, pembusukan sari makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sedangkan anus merupakan tempat keluarnya sari makanan yang telah dibusukan oleh usus besar tadi. Kemudian lanjut ke pencernaan manusia. Pencernaan manusia ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Sedangkan pencernaan mekanik adalah pencernaan yang mengubah makanan menjadi halus, atau pencernaan yang mengubah bentuk fisik dari kasar menjadi halus. Sedangkan kimia ini adalah pencernaan yang membutuhkan enzim-enzim. Baiklah, itu saja dari saya tentang sistem pencernaan, yaitu selanjutnya ke sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah adalah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Berikut merupakan ada organ-organ pernapasan manusia. Nah, organ pernapasan manusia ini terdiri dari organ pernapasan bawah dan pernapasan atas. Nah, pada pernapasan atas terdapat hidung, sinus, adenoid, tonsil, faring, dan epilogis. Sedangkan sistem pernapasan bawah terdapat laring, trakea, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkiolus, dan alveoli. Terakhir yaitu tabung bronkial. Cara kerja sistem pernapasan manusia. Pertama, pernapasan tadi masuk ke dalam hidung melalui sistem pernapasan atas, kemudian ke sistem pernapasan bawah, kemudian melalui paru-paru akan dikeluarkan sisanya berbentuk karbon dioksida melalui hidung kembali. Mekanisme pernapasan manusia terdiri atas dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi.
Di dalam sistem pernapasan manusia terdapat dua pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ini merupakan pernapasan dada, dapat ekspirasi dan inspirasi, sedangkan pernapasan perut juga ada inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut atau mendistribusikan zat dalam tubuh. Nah, ini merupakan gambar dari sistem peredaran darah manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah besar. Nah, yang pertama itu sistem peredaran besar dulu. Peredaran besar merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, atau prosesnya dari bilik kiri ke aorta lalu ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, pena, kapa, dan serambi ini. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah sistem pada siklus ini. Peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, yaitu atau proses bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, pena pulmonalis, dan serambi kiri. Yang kemudian yaitu berikut organ dari sistem peredaran darah, yaitu pertama jantung, yang kedua darah, yang ketiga pembuluh darah. Jantung adalah pusat utama dalam peredaran darah. Yang selanjutnya itu sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia adalah sistem kesatuan di tubuh manusia yang membentuk manusia supaya bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak pada tubuh manusia disebut dengan sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Berikut merupakan sistem gerak. Nah, terdapat tengkorak. Ini merupakan gambar tengkorak. Organ-organ gerak manusia yang pertama yaitu tulang itu sebagai fondasi tubuh, melindungi organ-organ vital dalam tubuh, menyimpan kalsium, memproduksi sel darah, dan lainnya. Kemudian yaitu otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontribusi maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung di bagian tengahnya. Kemudian yaitu sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Antara dua buah tulang itu terdapat sendi ya. Kemudian 4 rangka memiliki rangka yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia itu dibentuk dari tunggal dan gabungan tulang. Nah, kemudian yaitu cara kerja otot dan rangka. Otot sinergi adalah otot yang bekerja secara searah, sedangkan otot antagonis yaitu kebalikan dari sinergi. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Kemudian ke sistem ekskresi atau sistem yang merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Sistem ekskresi. Nah, ini merupakan organ pada sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu kulit. Nah, kulit itu mengeluarkan keringat. Kulit itu merupakan jaringan pelindung keluar pada tubuh manusia. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga sebagai alat indera, perasa, dan peraba. Kemudian ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Fungsi utama ginjal itu menyaring zat-zat sisa metabolisme tubuh dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal. Kemudian yaitu paru-paru. Paru-paru manusia memiliki fungsi utama yaitu sebagai organ pernapasan. Organ pernapasan merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan gas-gas sisa hasil pernapasan, yaitu gas karbon dioksida dan H2O atau uap air.
Baiklah, selanjutnya itu tentang sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja. Nah, berikut merupakan contoh dari sistem koordinasi manusia. Yang pertama yaitu saraf tepi. Sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sedangkan saraf tepi, pada saraf ini terdapat beberapa saraf kecil yang menghubungkan otak dengan tulang belakang. Dengan organ saraf tepi, sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Kemudian yaitu hormon. Hormon adalah zat kimiawi yang berfungsi mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh. Hormon menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sebagai pesan apa yang harus dilakukan masing-masing organ yang dituju. Berikut merupakan hormon laki-laki dan hormon perempuan. Tiap orang yang jenis laki-laki dan perempuan memiliki hormon yang berbeda-beda, sehingga mereka menghasilkan sifat yang berbeda juga, sifat dan kekuatan juga yang berbeda. Kemudian yaitu sistem pertahanan pada manusia. Sistem pertahanan pada manusia adalah sistem yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain yang menyebabkan penyakit. Ini merupakan ilustrasi dari sistem pertahanan. Ada 3 level pertahanan tubuh, yaitu fungsi homeostatis, fungsi pengawasan, dan proses pembentukan antibodi. Fungsi homeostatis adalah fungsi akan berusaha untuk memberikan fungsi degenerasi atau katabolisme tubuh. Kemudian yaitu fungsi pengawasan adalah sistem kekebalan tubuh sebagai fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan, imunitas bertugas memonitor dan mengenali tipe-tipe sel abnormal yang timbul secara konstan. Sel abnormal mampu terinduksi oleh virus dan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian proses pembentukan antibodi. Selain imunitas tubuh ternyata tersusun atas beberapa bagian. Ini termasuk pula respon dari ganda atau lini pertama yang melibatkan sel-sel kekebalan tubuh. Pada proses pembentukan antibodi, jenis-jenis antibodi. Ada beberapa jenis antibodi yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama, imunoglobulin A adalah sistem antibodi yang paling sering ditemukan, terutama yang melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Selain itu, antibodi ini juga ditemukan di cairan tubuh. Lanjut ke imunoglobulin E, atau jenis antibodi ini umumnya ditemukan dalam aliran darah meskipun jumlahnya sedikit. Hanya saja jumlah antibodi IG dapat bertahan sering reaksi peradangan akibat alergi pada tubuh. Untuk mendeteksi adanya alergi akibat parasit, biasanya dilakukan pemeriksaan antibodi IgE. Kemudian yaitu imunoglobulin G. Ia adalah antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Kemudian imunoglobulin M terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali kamu terinfeksi bakteri dan virus. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari saya. Kalau maaf, saya menyadari bahwa hasil dari presentasi saya ini masih banyak sekali kekurangan. Nah, untuk simpulan dari saya sendiri, anatomi dan fisiologi manusia adalah salah satu cabang ilmu yang menjadi dasar penting dalam tubuh kesehatan. Nah,
Anatomi tubuh manusia tersusun dari sel, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian dari mesin tubuh. Di dalam anatomi ini dan biologi ini kita membahas mengenai sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, gerak, ekskresi, dan sistem kognitif pada manusia dan sistem pertahanan tubuh manusia. Baiklah, mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.